Sebelum kita masuk, saya pengen review dulu yang kemarin bahwa ketika kita bicara mengenai sistem gitu ya, PID controller, di mana PID ini itu singkatan dari proporsional, integral, dan juga diferensial controller. Di mana ketiganya ini adalah kontrol yang menggunakan kontrol. Jadi ketiga controller ini, kalau misalkan kita baca itu dalam matematik formnya, itu mereka semuanya mengendalikan error dari perbedaan input dan output. Jadi kalau misalkan integral ya dia diintegralkan terhadap errornya. Kalau diferensial itu didiferensialkan. Sedangkan untuk proporsional adalah itu dikalikan seperti biasa. Dan manfaatnya ya kita sudah tahu seperti kemarin, kalau proporsional itu dia untuk menghilangkan error steady state, integral itu untuk integral untuk menghilangkan error steady state, proporsional itu untuk mendekatkan error steady state-nya, diferensial itu untuk mencegah adanya overshoot. Kalau kita tulis dalam time domain, itu adalah KP kali ET. Kalau untuk integral itu KI E T dt integral dari 0 sampai T. Sedangkan untuk KD itu diferensial. Itu adalah secara form matematikanya KD DET per DT. Di mana ET ini adalah error. Error itu adalah hasil error yang dihasilkan dari nilai yang kita set terhadap nilai yang sebenarnya. Dan kalau kita laplaskan, kalau kita ubah dalam bentuk Laplace domain, itu ini menjadi KP biasa gitu ya. Ini menjadi KI per S, sedangkan ini menjadi KD dikalikan S. Kalau kita gambarkan secara diagram bloknya, itu kita di sini ada diagram blok plus minus, lalu ini adalah controller, atau kita sebut GC gitu ya, gain controller. Lalu ini ada load, lalu ada feedback atau sensor. Nah, secara general sistem kendali itu seperti ini. Kalau ini input, ini output. Ingat, dalam sistem kontrol kita tidak bisa mengendalikan load. Kita ngotak-ngatik yang bagian sini, GC atau gain control. Nah, kalau misalkan kita menggunakan PID, maka gain controlnya itu GC dalam fungsi Laplace-nya. Ini kalau PID berarti kita menggunakan paket lengkap ya. Itu menggunakan KP ditambah KI per S ditambah KD dikalikan S. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang kita akan melakukan sedikit manipulasi dari ketiga gen ini, yaitu kita anggap bahwa KI dan KD itu adalah suatu kelipatan dari KP. Katakanlah KI ini adalah C1 dikalikan KP, sedangkan KD ini adalah C2 dikalikan KP. Kalau kita substitusi, gain kontrolnya itu menjadi KP ditambah C1 KP
per S ditambah C2 kali KP S. Lalu kita keluarkan KP-nya. Lalu ini menjadi 1 ditambah C1 per S ditambah C2S. Sehingga diagram blok yang tadinya seperti ini GC, ini load, ini S. Ini bisa saya ubah menjadi seperti ini. Sekarang GC-nya kita split. Yang ini kita hanya masukkan KP. Yang ini itu adalah load dikalikan ini. 1 plus C1 per S ditambah C2S. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu ini adalah sensor. Nah, kita lakukan modifikasi matematika seperti itu. Fungsinya untuk apa sih, Pak? Fungsinya adalah untuk materi yang sebagai pembukaan materi yang kita akan pelajari sekarang, yaitu adalah mengenai root locus analysis. Jadi root locus itu apa sih, Pak? Gitu. Jadi kita akan masuk ke dalam pembahasan root locus dan stability analysis. Jadi kalau kalian masih ingat, kemarin itu saya menjelaskan mengenai KP. Kalau kita mengeset KP itu dalam satu nilai, kemarin kalau dilihat KP itu sangat berpengaruh terhadap ini ya, respon outputnya yang tadinya stabil menjadi yang tadinya jauh dari output yang diharapkan menjadi dekat. Nah, cuman saya kemarin bilang bahwa bagaimana cara menentukan KP yang membuat sistem itu stabil. Jadi kalau KP kita masukkan dalam sistem ini, itu ada nilai batasnya. Bukan ada nilai batasnya, ada suatu rentang nilai KP yang mempengaruhi kestabilan sistem. Oke. Dan ini saya ingin menunjukkan bahwa PID sistem itu sebenarnya cukup kita ngotak-ngatik KP saja, yang lainnya itu mengikuti. Nah, kita dapat menuliskan bentuk umum dari PID sistem itu seperti ini. Ini adalah konstanta pengalinya, bisa proporsional, integral, atau diferensial. Lalu ini adalah transfer function-nya atau load dikalikan suatu kelipatan gitu ya, dikalikan dengan feedback. Anggaplah saya langsung ke contoh kasus supaya nggak pusing, saya bedakan warna aja ya. Contoh kasusnya seperti ini. Yang pertama, katakanlah saya punya suatu sistem. Ini kontrolernya. Lalu saya punya transfer function sistemnya, itu adalah S plus 4 per S min 2. Lalu sistem ini ada feedback ke sini. Ini input, ini output. Nah, lalu saya ingin mencari closed loop transfer function-nya. Masih ingat mungkin kalau misalkan ada transfer function seperti ini A, ini B, maka kita bisa bisa rumuskan bahwa CLTF-nya itu adalah sama dengan A per 1 plus AB. Di mana B-nya kalau di sini berarti 1.
Berarti CLTF transfer function ini itu adalah closed loop transfer function-nya itu sama dengan K dikali S plus 4 per S min 2 dibagi 1 plus K S plus 4 per S min 2. Nah, lalu ini saya kali S min 2 per S min 2, sehingga dihasilkan K S plus 4 dibagi S min 2 ditambah K kali S plus 4. Nah, ini adalah CLTF-nya, atau closed loop transfer function. Nah, saya ingin memperkenalkan kalian ke beberapa istilah yang akan dipakai root locus. Yang pertama itu yang perlu kalian ingat adalah ada yang dinamakan dengan zeros, ada yang dinamakan dengan pools. Dua term ini akan menjadi teman kalian ya ke depannya untuk menentukan root locus dan juga stabilitas. Jadi zeros ini adalah pembuat nol pembilang, sedangkan pools itu adalah pembuat nol dari penyebut. Jadi ini adalah pembuat nolnya, pembuat nol yang di bawah, sedangkan zeros itu pembuat nol yang di atas. Nah, berarti kalau dalam sistem ini kita bisa apa namanya? Bisa sebut bahwa zerosnya ada apa namanya? Zeros itu adalah pembuat nol yang di atas dan pools itu pembuat nol yang di bawah. Nah, sekarang kita dan stabilitas itu sebenarnya zeros nggak terlalu berpengaruh ya. Kalau zeros, kalau misalkan dia ada zeros, berarti dapat dipastikan bahwa sistem tersebut akan mengalami overshoot. Atau kalau kalian ingat responsnya itu, kalau saya kasih fungsi step seperti ini, dia akan seperti ini, overshoot. Ketika zerosnya ada. Ketika dia tidak memiliki zeros, maka dia transfer function-nya belum tentu juga tidak ada overshoot. Kira-kira seperti itu. Jadi seperti ini kira-kira gambarnya. Kalau misalkan pulse-nya, nah zeros itu menandakan dengan adanya overshoot atau tidak. Nah pulse yang pasti itu adalah menandakan stabilitas dari sistemnya. Nah sistem yang tidak stabil itu seperti apa sih Pak? Nah kalau misalkan kita kasih input seperti ini, sistem yang tak stabil itu bisa jadi seperti ini. Dia akan mengecil, lama-lama membesar, 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 dan menghasilkan output yang tidak apa namanya, tidak sesuai lah dengan apa yang diharapkan. Nah, untuk mencari kestabilan, kita harus tahu pembuat nol dari atau pool dari masing-masing sistem. Dari masing-masing dari pools sistem tersebut. Nah, saya karena di sini pembuat nolnya itu tergantung dari suatu konstanta, maka saya akan melakukan beberapa trial, yaitu berapa nilai K, lalu berapa pools yang dinilai. Katakanlah di sini saya coba-coba dari 0, 2, 5, 100, dan juga sampai 100.000. Pulse itu didapat dari ini. K S plus 4 ditambah S min 2 sama dengan 0. Atau kalau kita kalikan masuk, itu menjadi 4K tambah KS tambah S min 2 sama dengan 0, atau K 4 plus S
tambah S min 2 sama dengan 0. Nah, kita coba masukkan. Kalau K sama dengan 0 berarti ini habis. S min 2 sama dengan 0 artinya S sama dengan 2. Kalau K sama dengan 2, berarti K sama dengan 2 kali 8 plus S. Kalau dimasukkan di sini, maka nilai S-nya itu akan sama dengan minus 2. Lagi terus saya coba dengan menggunakan perhitungan, saya dapatkan nilai seperti ini. Minus 3, S sama dengan minus 3,8, S sama dengan minus 4. Ketika saya masukkan K dalam bilangan ini dengan persamaan ini. Nilai. Jadi saya masukkan K berapa, nilai S-nya berapa. Nah, lalu apa insight yang bisa kita ambil lalu dan apa hubungannya dengan ini ya, dengan kestabilan, Pak? Jadi hubungannya dengan kestabilan adalah seperti ini. Kita akan menggambar yang dinamakan dengan S-plane. S-plane. Dimana kalau ini sekalian saya mengenalkan buat nanti ya frekuensi respon. Di mana S itu adalah dapat dinyatakan dalam bilangan kompleks, yaitu sigma ditambah J omega. Di mana S itu adalah domain Laplace yang selama ini kita pakai. Dan S-plane itu kira-kira ada dua komponen, di mana komponen realnya itu sigma, dan komponen ininya adalah J omega. Nah, ketika pulse dari closed loop-nya kita udah tahu atau udah bisa menentukan, kita cari dari apa namanya? Open loop. Pulse dan zero. Nah, open loop pulse dan zero-nya itu berarti kalau gitu open loop-nya dia hanya dari transfer fungsinya aja, yaitu S plus 4 dan S min 2. S plus 4, S min 2. Berarti kalau di sini kita bisa tahu bahwa zeros-nya, zeros open loop-nya, itu adalah sama dengan min 4, dan pulse open loop-nya itu sama dengan 2. Nah, ini tolong diingat, untuk zeros kita simbolkan dengan lingkaran, untuk pulse itu kita simbolkan dengan silang. Nah, ini fungsi apa namanya, bukan fungsi. Ini sama perilakunya kayak Cartesian. Jadi kalau pulse itu berarti dia 2 ada di sini. Sedangkan untuk zeros dia ada di sini. Dan untuk apa namanya? Ini di sini kalau kita gambar koordinatnya itu adalah 2, sedangkan 2. Sedangkan di sini minus 4. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, ketika K sama dengan 0, maka S sama dengan 2. Berarti 2. Ketika S sama dengan minus 2, ketika K sama dengan 2, S sama dengan minus 2. Minus 2 di sini. Minus 2. Ketika K sama dengan 5, S sama dengan minus 3. Minus 3 di sini. Ketika K sama dengan 100, S minus 3,8. Ketika K sama dengan 100.000, baru dia minus 4. Artinya, dalam sistem tersebut, kalau kita gerakan K, atau kita coba nilai K yang terus membesar, maka nilai pulse, nilai closed loop pulse-nya, itu dia akan bergeser dari sini ke sini. Ini adalah semakin besar nilai K. Jadi kalau K-nya itu kecil, dia akan mulai di sini. Lalu makin lama, dia akan makin membesar ke sini. Nah, penggambaran ini itu dinamakan dengan root locus. Artinya dia adalah
lokasi dari akar-akar transfer function. Nah, akar-akarnya apa? Akar-akarnya itu ada dua, yaitu kalau misalkan dia pembilang akar dari pembilang, maka dia disebut zeros. Kalau akar dari penyebut, dia itu disebut pool. Jadi kira-kira seperti itu. Dan dia tidak mungkin bergerak kemana-mana lagi. Mungkin untuk lebih jelasnya, kita akan gunakan live plotter untuk mendemonstrasikan kasus ini. Jadi live plotternya ada websitenya, nanti saya kasih. Itu, nah ini dari salah satu website yang cukup ini ya, bagus, di mana ini adalah LPSA Swarthmore, dan di sini cukup kalian enter polinomialnya, numeratornya berapa dan denominatornya berapa. Dalam kasus kita itu berarti numeratornya S plus 4 dan denominatornya itu adalah S min 2. S plus 4 S min 2 berarti di sini ini adalah step-step pembuatan root locus nanti yang kita akan bahas, dan digambarkan seperti ini. Ini adalah root locusnya. Nah, bagaimana kita bisa melihat K-nya? K-nya kita bisa klik di sini. Sebentar. Nah ini, set K. Nah, kita kalau ini agak di zoom out. Nah, ini adalah nilai K atau nilai gain controller yang kita kita bisa otak-atik lah. Nah, ini perhatikan, ini adalah ungu. Ungu menunjukkan close loop dari pool yang ketika kalau K-nya kita perbesar, maka dia akan makin bergeser. Nah, katakanlah segini. Kalau K-nya saya masukkan misalkan 0,5. Nah, dia akan bergeser. Kalau saya masukkan 0,4, dia akan bergeser. Kalau saya akan masukkan 0,8, dia bergeser. Lalu terus dia akan bergeser sampai nilainya adalah 4. Enggak. Dia akan terus bergeser sampai nilainya tak hingga. Kalau saya masukkan 100, dia akan bergeser tapi masih di sini. Jadi dia adalah representasi dari ini, nilai pool, close loop pools, kalau K-nya saya besarkan terus. Dan dia tidak akan keluar dari batas ini. Ini adalah root locus. Nah, lalu bagaimana cara menentukan apakah sistem tersebut stabil atau tidak? Maaf Pak, ini teh share screen-nya emang nggak ada ya? Saya belum share screen. Tadi mah udah yang di note-nya mah, cuman pas kayak simulasi di webnya mungkin. Oh, belum ya? Sebentar. Iya. Nah, ini kelihatan? Nah, udah Pak ya. Oke, sip. Oke, kalau gitu saya ulangi sedikit. Jadi dalam kasus ini, transfer function-nya itu kita masukkan sesuai kasus kita ya, yaitu S plus 4 per S min 2. Nah, transfer function ini, itu kita masukkan ke sini, lalu ini ada step-step pembuatan root locus-nya, dan jadilah seperti ini, di mana ini adalah open loop pools, dan ini open loop zeros. Nah, lalu kalian bisa select rule ini dengan set K, dan kalian bisa ubah-ubah nilai K sesuai yang saya terangkan di sini. Itu sesuai dengan tabel ini, dari 0 sampai 100.000. Maka pulse-nya kalau yang kalian perhatikan, itu dia akan makin bergeser dari kanan ke kiri. Saya demonstrasikan di website ya. Katakanlah saya set dulu 0. Maka 0 dia akan di sini ya. Kalau saya set 0,4, dia akan bergeser. 0,9 dia akan bergeser. 2 dia akan bergeser. 100 dia akan bergeser.
Jadi intinya makin besar K-nya dia akan makin bergeser. Cuman kalau K-nya sudah sebesar apapun dia nggak akan berpengaruh, tetap dia akan di sini. Karena sampai infinity dia pasti akan di situ terus. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui bahwa berapa nilai K yang dapat memberikan kestabilan dalam sistem? Nah, ini adalah pertanyaan yang bisa dijawab dengan menggunakan root locus. Kita akan membagi dua daerah ya di sini. Sangat mudah. Ini adalah RHP dan ini adalah LHP. Di mana ini singkatan dari left half plane, ini right half plane. Half-nya itu setengah, P-nya itu bidang plane. Nah, sistem dikatakan akan stabil jika nilai closed loop pulse-nya itu jatuh di LHP, yaitu di daerah yang saya arsirin ini. Jadi artinya ketika kalian mengeset K dan nilai root locusnya di sini, maka sistem nggak akan stabil. Atau responnya akan seperti ini nih. Ketika saya kasih input step gitu ya, maka responnya dia akan divergen. Makin lama makin membesar nggak karuan. Itu terjadi ketika pulse dari closed loop-nya itu jatuh di RHP dan dia akan stabil selalu di LHP atau di sisi kiri dari koordinat dari S-plane. Nah, sekarang pertanyaannya di sini berarti kalau gitu berapa nilai K? Nah, karena di sini kalau K-nya diperbesar dia makin ke kiri, berarti kalau gitu nilai K minimum agar sistem stabil. Nah, K minimumnya itu bisa kita bisa kita simulasikan di web ini. Berapa? Misalkan kita masukkan 0,1 gitu ya. Nah, dia masih di ini plane-nya ya. Plane-nya itu ini. Dia masih di RHP atau di sebelah kanan. Lalu kita gedein lagi, makin geser ke kiri, 0,2 belum, 0,3 belum, 0,4 belum, 0,5 pas di tengah, dan 0,6. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa batas nilai K minimum agar dia bisa stabil atau telah masuk di LHP-nya, itu nilai K-nya adalah 0,5. Berarti kalau gitu, di sini adalah 0,5. Ini belum nilai pasti ya. Kita harus menghitungnya secara eksak. Nah, jadi stabilitas saya tulis di sini kesimpulannya. Stabilitas dari sistem itu terjadi ketika pulse closed loop dari sistem ada di LHP. Nah, ini adalah kunci kestabilan dari sistem. Mau sistemnya seperti apapun, root locusnya harus bisa digambarkan dan pulse dari closed loop sistem tersebut harus jatuh di LHP agar dia stabil. Mau seperti apapun bentuk transfer function. Nah, sepenting itu root locus sehingga sepenting itu root locus untuk mengetahui kestabilannya seperti apa. Maka dari itu kita perlu mempelajari yang namanya root locus. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana kaidah-kaidah
dalam menggambar root locus dari sistem. Jadi sekarang tentang section kedua. Ini section pertama udah beres ya, yaitu mengenai stabilitas. Di sini kalian sudah paham mengenai bagaimana stabilitas itu ditentukan dari root locus. Intinya pulse closed loop-nya itu harus ada jatuh di LHP. Nah, setelah ini saya akan mulai lanjut dengan tata cara penggambaran root locus. Nah, sebenarnya saya akan mendeliver dua cara, yaitu yang pertama dengan screening gitu ya. Artinya kalian bisa dengan screening ini kalian bisa memperkirakan bentuk root locusnya, tapi kalian tidak bisa memperkirakan eksak koordinatnya. Jadi screeningnya seperti ini. Katakanlah saya akan mendemonstrasikan 3 transfer function supaya kalian paham mengenai penggambaran root locus dulu secara kasarnya. Nanti eksaknya saya akan jabarkan. 3 contohnya itu katakanlah saya punya transfer function A, itu adalah S min 3, S plus 2, lalu yang kedua itu adalah B, 1 per S, S plus 10, yang C itu ada 1 per S plus 1, S plus 2, S plus 3, 4 deh sekalian, supaya saya lebih enak menjelasinya. Yang D itu adalah S kuadrat plus 2 per S plus 1, S plus 2. Nah ini saya ambil 4 contoh ini bukan sembarang ya, tapi ini adalah masing-masing ada konsepnya. Jadi yang pertama, supaya kalian ingat template-nya, bahwa posisinya itu adalah kita ingin mengontrol K dengan diberikan suatu nilai TF. TF-nya ini bisa A, B, C, D ini, lalu dia punya feedback ke sini. Kira-kira posisinya itu. TF-nya itu adalah ini ya, di sini posisinya. Kalau di diagram blok. Sedangkan yang mau kita atur itu nilai K-nya berapa. Nah, untuk root locus A, itu kita bisa gambarkan S-plane-nya dulu. Ini ada J omega, ada sigma. Untuk transfer function A, ini kita cukup menggambarkan dari open loop-nya saja. Nanti nilai closed loop-nya itu adalah tergantung dari batas-batas open loop-nya. Jadi ini batas open loop-nya adalah zeros-nya dia adalah 3. Berarti zeros adalah 3 di sini. Pulse-nya adalah minus 2. Berarti di sini. Ingat, pulse dan zeros, kalau zeros 0, kalau pulse itu adalah X seperti ini. Nah, kalau seperti ini, berarti dia nilai K-nya akan bergerak dari pulse ke zeros, atau dari kiri ke kanan.
Kalau tadi kan dari kanan ke kiri karena pulse-nya itu ada di kanan zeros. Kalau sekarang dia selalu menuju ke zeros. Artinya pergerakannya seperti ini. Kalau saya draw dari sini ke sini. Atau kalau biar bahasa gampangnya, zeros itu anggaplah cewek gitu ya. Pulse itu anggap cowok. Jadi dia selalu dari cowok ke cewek. Nah, dengan analogi itu bisa gampang diingat nih. Sekarang kita coba yang B. Yang B itu dia tidak ada pulse, tidak ada zeros. Tapi yang hanya adalah ada pulse. Pulse-nya itu adalah sama dengan 0, dan pulse-nya yang kedua itu adalah sama dengan minus 10. Kalau kita gambar S-plane-nya, ini gampang banget. Yang satu zeros-nya di sini, pulse-nya di sini 0, yang satu di sini. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan di sini kalau X itu kan cowok, cowok ketemu cowok. Nah, kalau cowok ketemu cowok pasti tentunya bertolakan ya. Jadi dia akan ke sini, menuju ke sini. Yang ini juga akan menuju ke sini. Lalu nanti dia akan ke atas, yang satu ke bawah. Dan dia bergerak saling berjauhan. Nah, ini saya gambarkan secara kasar dulu. Jadi kalau cowok ketemu cowok, dia akan bertabrakan, lalu dia akan saling berjauhan ke atas dan ke bawah. Itu untuk yang B. Nah, bagaimana untuk yang C ketika dia mempunyai 3 pulse? Kalau yang C, ini berarti dia ada 3 pulse. Saya gambarkan seperti ini. Ini J omega, ini sigma. Ada 3 pulse, berarti min 1, minus 2, dan minus 3. Tiga-tiganya ini silang. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan seperti ini? Maka ini selalu diurutkan. Jadi gini, ini adalah pulse ke-1, kedua, dan ketiga. Di mana pulse yang pertama dan kedua ini akan saling bertolakan, seperti penjelasan sebelumnya. Cowok ketemu cowok, dia bertolakan. Lalu dia akan menjauh gitu ya. Nah, lalu ini seperti apa? Ini akan datang dari tahingga ke sini. Nah, karena ini cowok ketemu cowok, tapi di sini ada cowok, maka di sini agak menjauh. Dia akan agak miring seperti ini. Fokusnya. Nah, ini secara kasarnya kayak gitu. Dan kalau yang D gimana kasusnya, Pak? Nah, yang D ini agak spesial. Kalau yang D, itu pulse-nya kita udah udah tahu itu minus 1, dan P2-nya itu adalah sama dengan minus 2. Tapi kalau zeros-nya itu adalah, kita harus cari dulu. S kuadrat itu plus 2 sama dengan 0. Berarti kalau gitu, S kuadrat sama dengan minus 2, atau S sama dengan plus minus I akar 2. Nah, artinya apa? I itu di sini sama dengan J ya. J omega. Nah, kalau ini agak spesial penggambarannya. Ini ada J omega. Ini ada sigma. Nah, karena zeros-nya ini adalah merupakan bilangan imajiner plus minus, maka di sini ada 2 zeros, yaitu ini. Di mana yang atas itu plus akar 2, berarti yang ini minus akar 2. Lalu pulse pertama ada di minus 1, pulse kedua ada di minus 2. Nah, kalau ini, bagaimana kalau seperti ini? Karena zerosnya tidak berada di ini bidang sigma, maka dia tidak
kita anggap lah ibaratnya. Kalau di sigma berarti ini kan udah tahu nih ya. Ada cowok ketemu cowok. Berarti dia akan saling bertabrakan dan saling menjauh. Nah, dia harusnya ke atas kan? Ke atas. Nah, tapi karena di sini ada cewek, maka dia belok ke sini. Nah, tapi dia harus berpotongan di sini. Plus minus akar 2. Nah, kalau secara kasarnya seperti itu. Jadi, prinsipnya kalau zero, apa namanya, kalau ini semuanya yang open loop, untuk batasnya, itu yang digambarkan adalah open loop zeros dan open loop pools. Nah, supaya lebih jelasnya mungkin kita bisa simulasikan ya. Yang pertama itu ada S-3, S plus 2. Ini dari sini ke sini. Ini kalau ini, oke deh kita demokan satu persatu ya. Kita ganti ininya S-3. Yang ini S plus 2. Nah, root locusnya seperti ini ya. Lalu kita set K gitu ya. Nah, jadi K-nya itu dari kiri ke kanan. Kalau tadi kan dari kanan ke kiri ya. Nah, kalau kita K-nya kita perbesar, katakanlah 2, maka dia akan bergerak. Kalau kita perbesar lagi, maka dia akan bergerak lagi. Kalau dia perbesar lagi, maka akan bergerak lagi ke kanan. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana untuk yang ini, Pak? Yang B itu kalau ada penolakan seperti itu. Yang B itu, nah yang ini ya. Pool satunya itu 0, pool 2-nya itu minus 10. Berarti ininya adalah 1, polinomialnya. Yang ini S kali S plus 10. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu set K. Nah, kalau kita perkecil K-nya, jadi dia pertama kalau dari 0, dia akan di sini ya, posisi root locusnya. Posisi pulse close loop-nya di sini. Nah, kalau kita besarkan, katakanlah 1 gitu ya, dia akan makin mendekat, keduanya. Lalu kalau kita perbesar lagi 5, katakan, dia akan makin mendekat. Kalau 10 masih di situ, 90, 40 katakan. Berarti 20. Nah, 30. Nah, jadi kalau kalian perhatikan, dia keduanya yang ini ke kanan lalu ke atas, yang ini ke kiri lalu ke bawah. Jadi geraknya bareng ya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini, di root locusnya, semua nilai K itu akan menyebabkan sistem stabil. Nah, cuma bedanya kalau misalkan K-nya makin diperbesar, maka posisi closed loop root locusnya itu ada di atas sumbu sigmanya. Nah, ini menandakan apa? Menandakan bahwa ketika K-nya kebesaran, maka sistem akan mengalami overshoot. Jadi overshoot itu ketika closed loop pulse-nya itu berada di atas atau di bawah sumbu real atau sumbu sigma. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk contoh 3, ini 1 per S plus 1, S plus 2, S plus 3. Coba kita simulasikan di sini. Ada S plus 1, S plus 2, S plus 3. Nah, kalian bisa lihat, ini ada minus 1, minus 2, sama minus 3. Nah, kalau kita set K-nya dari nilai terkecil, masing-masing ada di sini ya. Kalau kita tambah, katakanlah kita tambah, ini mau dulu.
kita tambah jadi 50. Nah, kita jadi tambah 31 deh. 20, jangan, terus kita perkecil juga. 2, 1, 0,1, nah 0,3. Tuh, bergeraknya seperti itu. Yang ini ke kiri, ini ke kanan. Ingat aja, lihat ada jalurnya. Yang kuning ke kuning, yang merah ke merah, yang biru makin menjauh. Kayak gitu. Nah, yang ini, walaupun ada 3 root locus yang bergerak, tetap bahwa ketika si titik ini, ketika K-nya kita set dan dan titik ungu ini dia berada di luar sumbu sigma, maka dia akan sistemnya akan mengalami overshoot. Tetap seperti itu. Dan kalau kalian lihat di sini, kalau K-nya kebesaran, nah kalau saya perbesar lagi misalnya 10, saya perbesar lagi 30, saya perbesar lagi 60, saya perbesar lagi 70. Nah, ini hati-hati. Ketika ada salah satu root locus yang sudah mengenai RHP atau daerah di kanan, supaya perjelas saya perbesar, katakanlah 100. Nah, dia udah masuk RHP nih. Maka sistem ini dinyatakan tidak stabil walaupun ada salah satu root locusnya yang masih berada di LHP. Nah, ini hati-hati ya. Lalu untuk contoh keempat, nah ini kalau kita lihat ada S kuadrat plus 2, S plus 1, S plus 2. Kita lihat di sini root locusnya itu adalah S pangkat 2 plus 2. S plus 1, S plus 2. Nah, root locusnya seperti ini. Jadi dia akan mentok di sini ya. Oh maaf, berarti kalau gitu gambar saya salah. Nah, dia akan mentok di sini nih. Dia akan mentok sampai sini aja. Tek, tek, udah aja. Artinya dia tidak mungkin tidak stabil. Nah, yang ada kemungkinan tidak stabil itu adalah yang C, yang di sini. Nah, nanti ini linknya saya kasih ya. Ini kalau kita set K, K-nya kalian bisa lihat kalau dari 0 itu startnya di pulse-nya. Lalu kalau saya set 40, nah di situ. Kalau saya set 20, di situ 10. Nah, di sini 5, kayak gitu. Kalau saya set 2, nah dia bergerak. Jadi dia selalu bergerak di root locus. Kira-kira gitu sih. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin tanyakan? Halo, halo. Halo, halo. Cek, cek, cek. Belum mungkin ya Pak? Oke. Suara saya masuk kan ya, tapi ya? Masuk Pak. Oke, sip. Oke, kita lanjut ke section berikutnya, yaitu kalau tadi kita bahas itu mengenai penggambaran root locus secara screening ya. Kalau sekarang dengan menggunakan cara detailnya. Maksudnya pasti yang ditanyakan yang detailnya. Cuma ini buat buat kalian benchmark bahwa ini make sense nggak root locusnya seperti ini. Kira-kira caranya seperti itu. Bisa meninjau 4 contoh yang saya kasih. Nah, jadi stepnya sebenarnya ada segini ya. Kalau ini akan saya screenshot. Sebentar. Nah, ini dari catatan kuliah.
Nah, ini mungkin yang versi rapihnya itu di sini. Nah, ini adalah aturan dasar sketsa root locus. Dan ini saya harap kalian baca berulang-ulang. Saya akan contohkan satu kali untuk melakukan aturan dasar root locus. Ini saya bisa screenshot-kan, lalu saya taruh sini lah. Ini mana caranya? Nah, ini saya juga agak ini ya, agak apa namanya? Agak lupa-lupa sedikit mengenai aturan dasarnya. Jadi harus sambil ini juga ya, sambil baca. Nah, jadi aturan-aturan dasar sketsa root locus, saya akan contohkan satu transfer function yang menurut saya itu cukup mewakili. Jadi artinya kalau kalian bisa memahami yang ini, tentunya kalian bisa memahami semuanya. Nah, ini kalau ada lingkaran gini, ini possible ya. Katakanlah saya akan mencontohkan ini pada kalian. Nah, yang ini aja ya. Nah, ini. S plus 1, S plus 2, S plus 4. Atau yang tadi yang apa namanya? Yang contoh B. Atau yang contoh C. Lebih enaknya. Yang ini. Nah, yang ini dulu lah. Biar kalian paham mengenai konsepnya. Oke, saya akan contohkan untuk kasus ini ya. Katakanlah saya punya satu sistem yang mempunyai diagram blok seperti yang ditunjukkan tadi. Katakanlah soalnya adalah gambarkan root locus dari sistem ini. Katakanlah saya punya satu transfer function, ini K atau gain kontrolnya, lalu transfer functionnya adalah 1 per S plus 1, S plus 2, S plus 4. Kayak gitu. Lalu ini ada feedback. Nah, gambarkan root locus sketsa dari sistem. Nah, kalau di sketsa ini kita udah bisa tebak ya. Dia berarti ada open loop-nya itu ada 3 pulse di sini. Artinya ada di minus 1, minus 2, sama minus 4. Nah, ini berarti ada 3 pulse, yaitu X, 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 zeros-nya tidak ada. Ini J omega, ini sigma. Berarti kalau gitu root locus-nya ya udah bisa kita gambarkan bahwa ya gambarnya pasti kayak gini. Ini dari sini ke sana bergerak, yang ini saling mendekat, lalu dia akan bertolak belakang karena cowok ketemu cowok bertolak belakang ke sana, lalu ada cowok lagi, dia akan menjauh. Nah, kira-kira secara kasarnya pasti kayak gitu root locusnya. Nah, cuman bagaimana prosedur yang benar untuk
melakukan hal tersebut. Nah, saya akan gambarkan dengan tinta biru. Itu step pertama. Kalau di sini adalah tentukan persamaan karakteristik sistem dalam bentuk 1 plus K kali GS. Di mana GS-nya ini adalah ini ya, transfer fungsinya. Berarti 1 plus K dikalikan GS. GS-nya itu adalah 1 per S plus 1, S plus 2, S plus 4. Ini adalah GS-nya. Sama dengan 0. Jumlah cabang root locus sama dengan jumlah closed loop pulse. Artinya kalau di sini ada 3 pulse, maka cabangnya akan ada 3. Nah, lalu tentukan open loop pulse dan zeros dari GS. Nah, berarti kita tentukan zeros dan pulse dari open loop ini atau transfer fungsinya. Ini adalah step 2. Zerosnya dia tidak ada ya. Tidak ada zeros. Atau dia sama dengan himpunan kosong, itu zerosnya. Pulse-nya itu ada 3, yaitu P1 itu sama dengan minus 1, P2 sama dengan minus 2, P3 sama dengan minus 4. Nah, lalu berdasarkan lokasi pulse dan zero, gambarkan cabang root locus di sumbu real. Caranya pilih sembarang titik uji. Titik uji bila jumlah plus plus zero di sebelah kanan, titik uji merupakan bilangan ganjil. Nah, ini saya pakai prinsip yang tadi aja ya, cukup. Itu kalau cowok ketemu cowok bertolak belakang, ketemu cowok lagi ya dia makin menolak. Kalau ketemu cewek dia akan semakin memikat, kayak gitu. Nah, ini tentukan asimtot dengan memanfaatkan rumus berikut. Nah, step ketiga, tentukan asimtot. Dengan rumus alfa sama dengan sigma PI sigma PI minus sigma ZI per N minus M. Sigma PI-nya berarti di sini adalah minus 1, minus 2, minus 3. Minus zeros-nya itu tidak ada atau 0. N itu adalah N itu adalah jumlah pulse dan zero, M itu adalah jumlah zeros. Jumlah pulse-nya di sini ada 3, di sini ada 0. Artinya kalau begitu alfanya itu adalah minus 1, minus 2, minus 3, itu adalah minus 6 per 3 atau sama dengan minus 2. Nah, ini mutlak sifatnya. Artinya alfa ini menandakan ini kalau kalian lihat. Alfa itu adalah titik potong asimtot dengan sumbu real. Artinya kalau kita lihat di sini titik potongnya itu adalah di minus 2. Coba kalau kita gambarkan dengan ini ya, dengan simulasi aslinya. Ini 1, ini S plus 1, S plus 2, S plus 4. Nah, di sini. Dia akan asimptotik di minus 2. Sebentar. Nah, iya. Jadi dia akan asimptotik di minus 2. Artinya minus 2. Nah, ini adalah titik potong asimptot di minus 2. Jadi asimptotnya kan mana tadi ya? Kok bilang? Nah, ini.
Nah, ini kan bisa kita sebut asintot ya, yang ini. Karena dia terus menuju Tahingga. Nah, ini titik potong asintotnya itu ada di -2. Atau minus, ini bukan mutlak ya. Misalnya. Jadi dia asintotnya ada di titik -2. Nah, lalu kita gunakan rumus yang ini, plus minus 180 derajat, 2L plus 1 per M min M. Itu untuk menentukan sudut asintotnya. Itu kalau gitu plus minus rumusnya 180 derajat, 2L plus 1 dibagi M min M. Nah, ini berarti plus minus 180 dikali L-nya itu di sini menunjukkan 0, 1, 2. Ya udah kalau gitu ini adalah sudutnya kan artinya gini. Sudut 360 sama dengan sudut 720. Jadi dia jumlah putaran kayak gitu loh. Ambil aja yang paling terkecil yaitu 0. Berarti kali 1 dibagi 3. Atau artinya plus minus 60 derajat. Nah, artinya sudut asimptotnya itu adalah dia di titik 2 memotong di sini, lalu di sini. Nah, ini dari sini ke sini 60 derajat, dari sini ke sini minus 60 derajat. Nah, lalu nyatakan untuk, nah ini yang penting juga, ada yang namanya breakaway dan break-in point. Jadi breakaway itu adalah ketika dia bertemu, lalu dia menjauh seperti ini. Nah, ini titiknya di mana nih? Ini kita bisa cari dengan menggunakan persamaan. Asintot ini berarti ada dua outputnya, yaitu titik dan sudut. Yang 4, ini adalah breakaway atau break-in point. Ini kita bisa nyatakan dengan dk per ds itu sama dengan 0. Di mana K itu akan sama dengan minus dari TF. Atau sama dengan, kalau di sini berarti nah ini, minus S plus 1, S plus 2, S plus 4. Minus TF open loop. Berarti minus S plus 1, S plus 2, S plus 4. Atau ketika dikalikan di sini berarti nah ini, minus S pangkat 3 plus 7S kuadrat. Ini kalau kalian kalikan manual aja ya. 14S plus 8. Nah, kalau kita turunkan DKDS, itu berarti ini minusnya sama dengan 0, berarti minusnya hilang aja, nggak apa-apa, langsung 3S kuadrat plus 14S ditambah 14. Nah, ini kalau dicari akar-akarnya S1 itu sama dengan minus, berapa di sini? 1,45 dan 3,21. S1-nya itu 1,45. Ini kalian bisa hitung aja dengan kalkulator. Nah, S2 sama dengan minus 3,21. Nah, kalau kalian lihat di sini, di sketsanya, minus 1,45 itu kemungkinan titiknya ada di sini ya, di breakaway point. Tapi kalau minus 3 sekian, itu ada di sini. Dia nggak mungkin terlintasi oleh root locus. Sehingga solusi untuk ini, yang S2, ini tidak mungkin ada. Jadi solusinya adalah ini ya. S1-nya itu adalah minus 1,45. Artinya breakaway point-nya di minus 1,45. Nah, berarti ini dia menjauhnya atau breakaway-nya itu di minus 1,45.
Nah, lalu yang terakhir itu kita dapat menentukan range nilai K agar dia stabil. Atau kalian bisa apa namanya? Yang pertama itu stabil, atau yang kedua itu adalah ketika dia breakaway. Jadi begini, kalau disimulasikan gitu ya, kalau kita set K-nya di sini, ini persamaan yang tadi ya. Nah ini kalau kita asal-asalan aja, ini kita bisa coba-coba 5, 70, nah, 100. Nah, ini kan 100 sudah mulai nggak stabil nih. Nah ini tapi ini dari hasil coba-coba simulasi. Nah bagaimana kita dengan melakukan perhitungan bisa menentukan batas nilai K atau batas nilai gain controller itu dalam range yang stabil. Nah, caranya adalah dengan melakukan perhitungan seperti ini. Nah, cara menentukan gain stabilnya atau range dari K-nya itu adalah seperti ini. Pertama, kita harus membangun yang namanya persamaan karakteristik ya. Itu adalah 1 plus K dikalikan G open loop. Atau dalam hal ini, berarti G open loop-nya itu adalah 1 plus K dikali sebentar. Nah, persamaan kerasnya G open loop yaitu 1 per S plus 1, S plus 2, S plus 3. Nah, ini sama dengan 0. Nah, lalu berarti persamaan ini bisa kita nyatakan dalam seperti ini. S plus 1, S plus 2, S plus 3 ditambah K sama dengan 0 kalau kita kali ke atas ya. Nah, lalu kalau kita kalikan pangkat 3 ini jadi S pangkat 3 plus 7S kuadrat plus 14S plus 8 plus K sama 0. Nah, nilai K, kalau kalian perhatikan di sini, ketika dia tidak, ketika dia melintasi LHP dari RHP, maka titik ini itu adalah titik di mana dia perbatasan antara stabil dan tidak stabil. Yaitu ketika S close loop-nya itu sama dengan J dikalikan omega. Maka dari itu kita masukkan di sini S sama dengan J omega.
Berarti J omega pangkat 3 ditambah 7 J omega kuadrat tambah 14 J omega tambah 8 tambah K sama dengan 0. Nanti kalau ini larinya ke ini ya, ke omega apa namanya? Sebentar. Kalau untuk menentukan stabil itu 4 kali J omega J omega J omega. Nanti jadinya ke FRF kalau ini. Nah, kalau gitu ini saya apa namanya? Saya hapus. Ini nggak jadi. Kita sampai sini dulu. Terus ini dengan menggunakan root table, dia akan dihasilkan bahwa K-nya itu adalah antara 0 sampai 90 dengan menggunakan root table atau apa ya? Akar-akar pangkat 3. Berarti kalau untuk K yang stabil dia harus disimulasikan ya. Berarti K-nya kurang dari 90. Nah, tapi kalau untuk apa namanya? Berapa nilai K ketika dia break away? Berarti kalau gitu ketika S-nya itu sama dengan tadi dia breakaway di minus 1,45. Kalau itu cukup mudah. Itu kita cukup masukkan S sama dengan minus 1,45, substitusi ke sini. Nilai K-nya berapa? Dan maka ketika K kurang dari nilai tersebut, kalau di sini kalau sudah dihitungkan itu adalah nilainya di 0,63. Sorry. Ya, K-nya nilainya di 0,63 kalau S-nya minus 1. Nah, kalau K kurang dari 0,63, itu berarti dia tidak ada overshoot atau dia tidak akan jatuh di sini, tapi masih di sini. Nah, tapi kalau stabil tadi lain lagi, beda ceritanya. Kira-kira kayak gitu. Nah, ada lagi kalau misalkan ini, itu adalah untuk memperoleh zeta sama dengan 0,707 itu ketika SD-nya itu di minus sigma plus I sigma. Berarti artinya minus sigma plus sigma. Minus sigma plus sigma. Kalau ini nanti kita bahas. Kalau zeta sama 0,707 artinya sigma minus sigma, artinya dia tan-nya 1 gitu. Ini ketika dia 45. Nah, ini nilai ketika zeta 0,707 maka minus sigma plus sigma-nya berapa? Nilai K-nya berapa?
ini bisa departure angle atau sudut datang atau sudut ini. Kira-kira untuk pengenalan root locus kayaknya gitu dulu sih. Ada yang ingin tanyakan? Nanti kita banyak-banyak latihan, terutama yang di sini nih. Zeta sama dengan 0,707, SD sama dengan minus sigma plus. Ini hanya additional info aja sih. Apa ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau gitu, kalau misalkan tidak ada, saya rasa cukup. Nanti saya akan kasih tugas yang bisa merefresh kembali materi ini. Paling cukup sekian. Oh iya, absen ya belum ya?